Salam Fresh Juice. Selasa 15 November 2022, pekan biasa ke-33. Kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Jalan kebenaran bisa ditunjukkan oleh siapa saja, bahkan oleh mereka yang dipandang rendah oleh masyarakat. Hari ini kita belajar dari seorang pemungut cukai, seorang yang dipandang berdosa dan rendah dalam masyarakat Yahudi. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus melintasi kota Yeriko dan ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya. Kalau kita membaca kepala pemungut cukai yang amat kaya, mungkin kita akan membayangkan betapa bahagianya kehidupan orang ini. Ia punya harta yang sangat mencukupi. Tetapi kalau kita melihat dari status sosial, terutama di dalam masyarakat Yahudi, maka status sebagai kepala pemungut cukai yang amat kaya menjadi status yang sangat memberatkan. Mengapa status sebagai seorang kepala pemungut cukai ini sangat memberatkan? Status sebagai seorang pemungut cukai dianggap sama seperti orang berdosa. Kenapa demikian? Yang pertama, pekerjaan mereka untuk memungut cukai itu dianggap memberatkan. Apalagi seorang pemungut cukai biasanya menagih cukai itu sekehendak mereka. Jadi sudah memberatkan karena masyarakat harus membayar cukai kepada pemerintah, tetapi juga mereka harus membayar lebih daripada seharusnya yang mereka bayar. Itu yang kedua, dalam masyarakat Yahudi tidak diperbolehkan untuk memeras sesama. Jadi para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang memungut cukai dari sesamanya bangsa Yahudi, maka mereka dipandang sebagai orang berdosa. Jadi saudara-saudara terkasih, jika Anda adalah seorang pemungut cukai, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup berdiam diri saja, Anda sudah dipandang rendah dan berdosa dalam masyarakat. Nah, apalagi Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Sudah kepala pemungut cukai dan ia terkenal sangat kaya. Ini seperti double kill ya. Sudah pemungut cukai, kepala pemungut cukai, kemudian dia sangat kaya. Ini sudah benar-benar masyarakat punya pandangan, ini pasti orang sangat memeras masyarakat. Tapi saudara-saudari terkasih, tidak dijelaskan bagaimana Sakeus menjalankan perannya sebagai kepala pemungut cukai. Tapi bolehlah kita bertolak bahwa masyarakat punya pandangan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Nah, dari orang yang berdosa ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Sakeus adalah seorang yang berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Dan ketika ia menyadari bahwa dirinya itu pendek dan terhalang oleh orang banyak, ia memanjat pohon ara untuk bisa melihat Yesus. Saudara-saudara terkasih, entah Anda itu orang yang dianggap benar dalam masyarakat atau dianggap orang yang berdosa di dalam masyarakat, semua kita punya tantangan dan juga kecenderungan untuk berhenti mencari tahu atau mencari Tuhan. Yang pertama, kalau kita merasa diri kita sebagai orang berdosa, kadang kita merasa, saya ini kan orang berdosa, tidak mungkin Tuhan berkenan kepada saya.
Atau juga mungkin kalau kita merasa diri kita sebagai orang benar, saya kan sudah hidup benar, Tuhan pasti sudah ada bersama dengan saya. Saudara-saudara terkasih, lalu usaha untuk mencari Tuhan, mencari tahu kehendak Allah akan berhenti pada satu titik. Karena pertama mungkin kita merasa tidak pantas, atau yang kedua kita merasa bahwa diri kita sangat pantas sehingga kita tidak perlu berusaha lagi. Saudara-saudara terkasih, Zakheus menunjukkan kepada kita, walaupun di tengah tantangannya, satu, dipandang rendah oleh masyarakat, yang kedua, secara fisik ia punya kelemahan yang menyadarkan kita semua kita itu punya kelemahan, tetapi ia tetap berusaha untuk mencari tahu orang seperti apakah Yesus itu. Kita semua punya kelemahan masing-masing dalam kehidupan kita, dan kita semua punya tantangan kita dalam mencari Tuhan. Tetapi hendaknya kita tidak menjadi orang yang berhenti. Kalau kita menemui keterbatasan, kelemahan, jadilah orang yang berusaha lebih keras dan lebih keras lagi untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, hal kedua yang boleh kita pelajari dari Zakheus adalah setelah ia mendapati Tuhan dan Tuhan datang ke rumahnya, di situ dikatakan bahwa ia menerima Yesus dengan sukacita. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita masih menerima Tuhan dengan sukacita? Ataukah kita menerima Tuhan dengan biasa-biasa saja? Ataukah mungkin kita menerima Tuhan dengan ada suatu rasa beban, bahwa kita punya kewajiban untuk menerima Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya? Zakheus sebagai seorang yang menemukan dan ditemukan oleh Tuhan, menjadi orang yang sangat bersukacita dalam rumahnya. Ia menerima Tuhan di dalam rumahnya dengan sangat sukacita. Tentu orang yang menerima tamu atau menerima orang dengan sukacita pasti akan memberikan yang terbaik, menjamu dengan begitu baik. Itulah yang dilakukan oleh Zakheus. Saudara-saudara terkasih, jamulah Tuhan di dalam kehidupan kita seperti seorang pendosa Zakheus yang menjamu Tuhan dengan sukacita di dalam rumahnya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hal ketiga yang boleh kita pelajari dari Zakheus adalah suatu kesadaran bahwa melakukan hal yang baik itu bukan semena-mena kita mau mengangkat harkat martabat diri kita atau mau membela diri kita, tetapi sesuatu yang baik kita lakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau boleh saya katakan dan saya refleksikan bahwa pada saat itu yang dipandang rendah atau dipandang dengan sebelah mata itu bukan Zakheus, karena komentar orang-orang itu adalah komentar mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka tidak mengatakan Zakheus ini orang berdosa, tidak. Tapi mereka mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara-saudara terkasih, maka apa yang dilakukan oleh Zakheus tentang niat baiknya, suatu tindakan positif yang ia lakukan, itu bukan semata-mata untuk membela dirinya, untuk mengangkat harkat martabatnya sebagai seorang yang direndahkan dalam masyarakat, tidak. Kalau boleh saya katakan, pada saat itu ia melakukan sesuatu yang baik untuk, dalam tanda kutip, membela Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih, kalau dalam kehidupan Anda sehari-hari Anda mau, dalam tanda kutip, membela Tuhan, yakni memuji dan memuliakan Tuhan, tidak perlu melakukan sesuatu yang muluk-muluk. Cukup lakukan hal yang baik, dan lakukanlah itu untuk demi kemuliaan Tuhan, bukan semata-mata untuk membela diri Anda, bukan semata-mata untuk mengangkat harkat martabat diri Anda. Saudara-saudara terkasih, maka kita telah belajar 3 hal ini dari Zakheus. Yang pertama, jadilah selalu orang yang mencari Tuhan. Jangan jemu untuk mencari Tuhan. Yang kedua, jika Anda menemukan Tuhan, jika Anda merasa diri ditemukan Tuhan, jadilah orang-orang yang bersukacita untuk menerima Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Anda sudah menerima Tuhan dan bersukacita, maka lakukanlah hal-hal yang baik. Ketika Anda melakukan hal-hal yang baik, lakukanlah itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka secara tidak langsung Anda mengangkat harkat martabat diri Anda sebagai manusia beriman, yakni orang yang melakukan kebaikan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Salam Fresh Juice, Tuhan memberkati.